Selamat datang di pembelajaran biologi. Berjumpa lagi dengan Ibu Suratni. Jadi pada kesempatan ini Ibu akan membahas mengenai materi cabang-cabang biologi. Nah, berbicara mengenai cabang-cabang biologi. Jadi biologi itu merupakan ilmu mengenai kehidupan. Nah, di dalamnya itu dipelajari berbagai aspek kehidupan dari semua makhluk hidup yang terdiri atas 5 kingdom yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Nah, seiring perkembangan waktu, biologi pun mesti mengikuti perkembangan zaman. Berbagai masalah baru muncul serta memerlukan pemecahan yang sesuai dengan perkembangan zaman tersebut. Nah, biologi sebagai salah satu ilmu sains yang ikut berperan dalam memecahkan permasalahan tersebut berkembang dengan spesifik menjadi cabang-cabang biologi yang lebih lengkap. Nah, cabang-cabang ini memiliki kajian yang khusus disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas. Nah, cabang-cabang biologi tersebut diantaranya bisa kalian perhatikan pada gambar berikut ini. Jadi kalian perhatikan gambar di sini. Jadi ini ada gambar yang pertama, itu ada gambar bakteri, kemudian ada gambar beberapa serangga, kemudian gambar embrio, yang berikutnya gambar kera sehingga terbentuk manusia, berubah menjadi manusia. Nah, ini semua merupakan cabang-cabang dalam biologi. Jadi di sini ada bakteri, ini akan dipelajari pada cabang biologi, tepatnya di bakteriologi. Jadi khusus mempelajari tentang bakteri. Nah, kemudian untuk yang serangga itu bisa dikatakan entomologi. Jadi ilmu yang pelajari khusus tentang serangga. Kemudian yang berikutnya yaitu gambar tentang perkembangan embrio. Jadi ini khusus dipelajari pada cabang biologi, tepatnya pada embriologi. Nah, yang terakhir yaitu gambar perubahan kera menjadi manusia, ini dipelajari di cabang biologi evolusi. Jadi ini khusus mengkaji mengenai asal-usul kehidupan dan perubahan suatu organisme dari waktu ke waktu. Jadi manusia itu terbentuk dari awalnya dari kera. Kemudian cabang biologi yang lainnya yaitu ada botani. Jadi botani itu ilmu tentang tumbuhan. Jadi semua yang berkaitan dengan tumbuhan itu dipelajari dalam botani. Misalnya mengenai pertumbuhan, mengenai perkembangan, mengenai pergiliran keturunannya, itu semua dipelajari dalam botani. Nah, yang kedua yaitu zoologi, ilmu tentang hewan. Jadi semua tentang hewan dipelajari di zoologi. Mengenai pergiliran keturunannya juga, reproduksinya juga itu akan dipelajari di zoologi. Yang berikutnya itu ada sitologi, ilmu tentang sel. Jadi ini khusus mempelajari tentang sel. Yang keempat yaitu fisiologi, ilmu tentang proses serta fungsi organ tubuh. Jadi semua yang pelajari tentang proses dan fungsi organ tubuh itu dipelajari di cabang biologi yaitu fisiologi. Nah, sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya, misalnya ada mikrobiologi, itu ilmu yang pelajari tentang organisme yang berukuran sangat kecil. Yang lainnya lagi mungkin morfologi, jadi itu mempelajari tentang struktur atau bentuk luar suatu organisme. Kemudian ornitologi itu ilmu tentang burung, jadi tentang burung-burungan itu akan dipelajari di ornitologi. Dari itu beberapa
cabang biologi yang bisa Ibu sampaikan. Untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan membahas mengenai peranan biologi.